कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama panggilan Islami Channel, peradaban Islami, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan yang digunakan atau dikeluarkan oleh para Ba'alawi Yahudi Yaman dalam mencari kehidupan di Indonesia, di tanah air tercinta kita ini. Mereka memang mencari kehidupan. Sebetulnya para Ba'alawi Yahudi Yaman ini mencari kehidupan di Indonesia ini dengan menggunakan yaitu mengaku bahwa dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Nah, dari pengakuan itu mereka harus menanamkan satu kepercayaan kepada orang Indonesia. Kalau tidak, ya kan tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada manfaatnya bagi dia. Dan makanya para Ba'alawi Yahudi Yaman ini mengeluarkan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Mereka tahu dan mereka menyadari kalau itu semua adalah hanya karangan mereka. Ya, mereka tahu, tapi memang cara itu yang mereka gunakan. Kalau tidak dengan cara itu, mereka tidak bisa hidup di Indonesia, tidak bisa. Tidak akan ada yang mau bekerja keras. Mereka maunya enak, kan? Nah, dengan mengeluarkan doktrin-doktrin seperti itu, doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan, mereka bisa hidup enak di Indonesia, dipuja-puja, didamba-damba, dipunjung-punjung oleh warga Indonesia. Karena apa? Karena ya orang Indonesia itu Islamnya sebetulnya Islam sejati, ya, yang patuh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ketika ada sesuatu yang dari luar masuk, pengaruh, kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, diikuti dan digugu, ditiru, ya. Nah, itulah Indonesia. Jadi sebetulnya bukan bodoh, kalau bodoh tidak, cuma lugu, ya, lugu. Jadi mereka berpedoman kepada orang Indonesia itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, karena itu peninggalan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Islam Indonesia ini memegang kepada urusatul anbiya. Pewaris Nabi adalah ulama sebetulnya. Bukannya keturunan Nabi, tidak. Nabi tidak mewariskan ini, aku wariskan keturunanku, darah dagingku, ikuti dan taati. Enggak ada sebetulnya. Nah, itulah kesalahannya di situ. Jadi ketika ada yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, nah dilengkapi dengan doktrin-doktrin yang sesat, akhirnya dipercaya, ya. Kalau yang sudah mendarah daging, jangan pun baru mukibin, ulama kiai pun tetap membantu para habaib. Nah, itulah Rois Am buktinya. Ulama apa Rois Am? Kayak apa dia pendidikan, pengalaman agamanya, pengetahuan agama. Jadi memang otaknya kental, ya, dia masih membantu para mukibin, para habaib, ya, masih percaya. Masih percaya kepada Ba'alawi ini keturunan Rasulullah. Susah dicairkan ininya, pendapatnya, ya, karena sudah mendarah daging. Mungkin sudah makan banyak rezekinya habaib kali, jadi sudah mendarah daging, ya. Makanya susah, ya. Ya, barangkali juga banyak MUI yang seperti itu, barangkali, bukan menduga, barangkali. Sebab MUI ini kayaknya mencikapi permasalahan ini
santai-santai aja, kayak nggak ada permasalahannya, adem-adem aja. Ya. Kalau ada pengaduan dari para habaib, langsung ditanggapi. Nah kayak memang iya, jadi mungkin dari Aliansi Ulama Indonesia tidak pernah memberi apa-apa, tapi kalau dari habaib kali, dari Ba'alawi kali, memberi karena banyak duit mereka kan. Mereka kan punya duit, hasil dari pemerasan. Jadi dimanfaatkan kali, bagi-bagi hasil kali. Coba kita ikuti ininya ya, kita ikuti cuplikan videonya. Selamat mengikuti, jangan lupa subscribe dan share. Ya. Adalah Thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kalian ini adalah fardu, ingat, fardu, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal'iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi, darah daging Nabi. Jangan ngikuti ajaran kebencian. Awas, ini mulai kemana-mana, benci sama Ahlul Bait, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dari organisasi apapun. Benci Ahlul Bait, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah diikuti, bahaya ente. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, nggak mungkin bisa jadi orang saleh. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Terus ulama, ya, al ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Mereka dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti mewarisi ilmu, wahai ulama. Ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini ahli warisnya Nabi. Apanya yang diwaris? Yang ditinggalkan kan akhlaknya. Dan Indonesia semerawut ini karena akhlak nggak dipakai. Al-ulama warasatul anbiya. Kita ini hanya ketemu sama pewaris-pewarisnya Nabi. Nanti kaji Nabi dawuh al-ulama warasatul anbiya. Kabeh ulama sepakat. Kenapa Nabi tidak dawuh al ulama warasati? Ulama itu warisku. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan. Akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib Singodol kayak gue jangan dianggap remeh. Terlalu kesiangan kalau antum mau membahas itu semuanya. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Loh, ente nggak baca hadis itu Thaqalain itu apa itu? Nggak baca itu semuanya. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada Thaqalain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah lah hakikah. Cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati kita. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampai. Ada bin nas. Ini adalah bukan karena pengkultusan, tapi ini dengan nasul hadis dan nasul kitab. Jadi fadilahnya mereka Ahlul Bait itu bukan karena pengkultusan. Itu karena nas Al-Quran dan nas
hadis. Yang mengingkari fadail ahlul bait berarti mengingkari nas. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki orang Habib ketinggal kaya kowe. Makanya dirungkat marang Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Ke sampean kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama. Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Kalau habaib itu adalah turunannya Nabi. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi. Anak putune Kanjeng Nabi. Anak putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wasiataken dumateng panjenengan. Aku iki orang jaluk apa-apa marang sampean. Mu aku tuh titip anak putune aku, ojo dilarani. Gino mboten, jangan disakiti. Jadi kula kali panjenengan niki wajib membawa amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah anak cucunya Rasulullah, yaitu jangan disakiti dan diikuti dan dipun ragati, dipun hormati dumateng panjenengan. Menghormati cucunya Rasulullah, tapi kita jangan salah orang. Jangan sampai yang kita anggap cucunya Rasulullah ternyata bukan cucunya Rasulullah. Ini sampean harus tahu. Bahwa kalau sumpah bicara masalah ahlul bait, iya, dalilnya banyak. Bicara masalah zurriyatur rasul, iya, anak cucunya Rasulullah yang harus dicintai, iya. Tetapi yang jadi pertanyaan apa? Apakah orang yang mengaku cucunya Rasulullah itu betul-betul cucunya Rasulullah? Ini harus diteliti. Harus apa badan? Sehingga kalau kali panjenengan boten salah nopo, boten salah demen dumateng tiyang. Dina badan? Lah ana sing ngomong ngendika, daripada lebih baik salah demen daripada salah sengit. Salah marang geding, salah marang sengit. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya ora pada apik ya salah mencintai. Wong cinta dumateng Yahudinya ora apik niku dina mboten. Para sejarah para sedulur tema. Ini permasalahannya apa? Permasalahannya adalah menyangkut nama baik dan keagungan kebesarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangkut kemuliaanipun Kanjeng Nabi niku wong sing mulia, tapi di framing dumateng tiyang Yahudi Kanjeng Nabi niku mboten sae. Di framingnya kados ngoten. Framing ngetos apa mboten? Ngetos apa mboten framing? Orang ngerti? Ya wis ora usah dipikirin, ari dirongokna teh. Para dulu. Di framingnya seperti itu. Maka dari itu di sini kewajiban umat Islam itu menjaga kesucian dan kemuliaan ibu Kanjeng. Maka dari itu para dulu, kalau seumpama ada, yaitu adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang muda-muda tampil ke depan untuk membahas nasabnya klan Ba'alwi sing disebut klan Habaib marang sampean, itu jangan dikatakan, jangan diasumsikan bahwa kiai itu benci ke Habib. Jangan dikatakan bahwa kiai itu adalah hasud maring Habib. Ngasud diopo kenal beora. Gino mboten? Kalau seumpama mau hasud mau benci mungkin dari dulu sudah dilakukan. Gino mboten? Ya masalahnya zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin tuh Habaib orang anak sing petakilan. Saiki ono tampil Habaib sing petakilan yang sudah keluar daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW, bahkan membahayakan pendidikan keagamaan rakyat Indonesia. Ya kok tuh dibahas orang mau tidak mau. Apalagi zaman sekarang itu ada satu klan yang mengaku dirinya cucunya Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun. Gini betul. Dan para dulu sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama salaf zaman dahulu termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, termasuk Al-Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir dan ada di Jordan, termasuk juga Syarif Aunur Rafiq abad ke-13 yang ada di Hijaz. Ketika itu Hijaz, Makkah, Madinah masih kurung dari Wahabi, belum jadi Saudi. Itu dikuasai oleh Syarif Aunur Rafiq. Itu sudah membahas tentang masalah nasabnya Ba'alwi dan dinyatakan nasab Ba'alwi dari Hadramaut Yaman itu batal. Nasabnya banyak di
dipalsukan, disambung-sambungaken nasab ora bener, ceritanya banyak dipalsukan sehingga disambung-sambungaken marang Kanjeng Nabi, sementara ceritanya semua adalah bohong semua. Maka dari itu Syarif Al-Rafi ketika itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid, memakai nama Syarif. Kalau ada ketahuan ditangkap, penjara. Apa sebabnya? Sebab terbukti secara naskah-naskah kuno bahwasanya Ba'alwi terbukti bukan cucunya Rasulullah. Jadi masalah klaim penelitian bahwa kaum Ba'alwi itu bukan cucunya Rasulullah, itu bukan urusannya Kiai Imaduddin, itu urusannya ulama-ulama zaman dahulu. Tetapi dari Ba'alwi ngeyel selalu mengaku cucunya Rasulullah. Di Mesir ora laku, ning Mesir ora laku, ning sejene ora laku, ning Indonesia laku nemen. Paham? Karena Indonesia kan saking mencintai Rasulullah ya, jadi orang banyak husnudzon aja katanya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, masalahnya apa? Ini masalahnya para syarek, para sedulur sedemawon. Ba'alwi itu keturunannya Habib Alwi bin Sapa bin Ubaidillah. Ubaidillah ini diklaim bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau An-Nafaq atau Al-Abah. Sayyid Ahmad ini betul-betul cucunya Rasulullah, yaitu adalah dari Sayyid Isa An-Naqib. Para sahabat Rasul terusan dibuatkan Imam Ja'far Shadiq dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Para sahabat para sedulur temaun, Sayyid Ahmad itu betul-betul cucunya Rasulullah. Tiba-tiba di Yaman, di Hadramaut abad ke-10 Hijriah, itu ada seorang ulama namanya Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Said Ahmad punya anak Ubaidillah. Itu di Yaman, anak keturunannya banyak. Permasalahannya apa? Permasalahannya di dalam catatan sejarah kitab-kitab zaman Gemien sudah 550 tahun itu sudah menyatakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir tidak pernah datang ke Yaman dan tidak punya keluarga cucu di Yaman, apalagi di Hadramaut. Para sedulur sedikit kados ngeten, seumpami teng buntet niku wonten Aba Fuad Hashim atau Gustur teng Jombang, ada orang Waibungur namanya siapa? Namanya Bapak Tarjo. Bapak Tarjo mengaku dirinya cucunya atau putrane Gustur. Sing pertama kali dilalari sinten? Tiang Jombang toh. Gina mboten? Panjenengan nglalari teng Jombang niki wonten tiang Waibungur ngakune putrane Gustur leres napa mboten? Lah terus keluargane Gustur mbayeni sintene ngendika bahwa Gustur tidak pernah punya anak yang ada di Lampung di Waibungur. Gustur tidak pernah punya anak yang namanya Tarjo. Niki sing dicepeng teng panjenengan Waibungur apa Jombang? Gina mboten? Pasti semua itu. Ono Aba Fuad Hashim gada putra 11. Anaknya ini. Tiba-tiba ada orang namanya Bejo, Muhammad Bejo, mengaku dirinya putranya Aba Fuad. Sing dilalari teng pundi? Teng Buntet teng Cirebon niki wonten tiang saking metro mengaku dirinya mengan anaknya Aba Fuad. Leres napa mboten? Lah terus keluarga saking Buntet ngendika Aba Fuad tidak pernah punya anak yang namanya Muhammad Bejo. Anaknya Aba Fuad ki 11 ki tidak disebutkan Bejo. Lah sing dicepeng metro apa Buntet? Lah terus pripun? Gina mboten? Lah niku pada waktu para Ba'alwi niku mengatakan bahwasanya ini Ubaidillah itu putranya Said Ahmad, niki dilalari di mateng Irak sebab Said Ahmad niku saking Irak keluargane wonten teng Irak. Anak putune wonten teng mriko. Lah teng mriko niku ngendika bahwa Said Ahmad niku boten nate teng Yaman, tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Makanya para Rasul selama hidupnya pada waktu abad ke-4 Hijriah, ke-3 Hijriah, niku Said Ahmad Al-Muhajir niku caket kali ulama besar nasabah pencatat nasab cucunya Rasulullah, khususnya dari Said Ahmad, namanya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili ini adalah dekat dengan keluarganya Said Ahmad. Contohnya Said Muhammad bin Said Ahmad niki caket kali keluarganya Said Ahmad, caket dekat dengan keluarganya Said Ahmad.
Imam Al-Ubaidili niku di dalam kitabnya mengatakan bahwa Said Ahmad punya anak cuma 3. 1 Muhammad, nomor 2 Husain, nomor 3 Ali. Imam Al-Ubaidili tidak pernah menyebutkan Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Kalau memang datanya tidak ada, kemudian bagaimana? Jadi panjenengan kepengen diputuskan dari putu Kanjeng Nabi, tunjukkan data sejarahnya mana. Ojo mau ngaku-ngaku. Begitu diklaim panjenengan duduk putu Kanjeng Nabi, bisane mau nyewot, bisane demo mencaci maki para ulama, para kiai NU. Kan dasmu tuh ngomong kayak kowe ora bener ki. Gina mboten? Laras napa mboten? Tadi ki para syarek para satulus daek mawon. Jadi bukan masalah benci, datanya mana. Kawit zaman abad ke-3 abad ketiga atau abad ke-4 Said Ahmad meninggal itu tahun 345 itu tidak ada nama anak namanya Ubaidillah. Abad ke-5 nggak ada, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, baru abad ke-10 kira-kira 550 tahun setelah kewafatan Said Ahmad tiba-tiba muncul nama Ubaidillah di Yaman, sedangkan di dalam sejarahnya Said Ahmad itu tidak pernah datang ke Yaman. Jadi para sedulur iki sing diwaca ning para ulama para kiai NU, wong jenenge ulama NU ngulik ning bahasa sesuatu, teliti ning bahasa sesuatu, nek durung rampung yang ngulik terus nganti serampung-rampunge mila susah dirungkap niku kiai NU. Moco sing diwaca niku dudu mong bukan sekedar 1-2 kitab, tetapi yang dibaca sudah 280 judul kitab. Sudah tidak nyambung. Baik sahabat, semoga apa yang kita simak dan kita dengarkan tadi akan menjadi satu pelajaran dan pengalaman. Dan seperti itulah doktrin-doktrin sesat yang menyesatkan. Dan itu adalah dari sesuatu yang mereka ciptakan. Dan memang itulah modal mereka. Dan mudah-mudahan dengan melihat atau mendengar doktrin-doktrin tadi, para saudara-saudaraku sudah tidak mengendahkan lagi yang demikian. Dan itu memang hanya cara mereka memberi doktrin agar disayangi, agar mendapat yang diharapkan. Modalnya itu. Ya. Baiklah, dan kita jangan terpengaruh dengan doktrin yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan cara yang demikian. Dan jangan perlu kita tiru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.